Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sayyidatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa dzurriyyatihi wa ahli bait ajma'in wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin khusun musannifi hadal kitab Risalatul Mu'awanah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yashuruna bi sumratihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasal. Wa alaika lan tepono sira. Wa alaika lan tepono sira ya akhi he sedulur ingsun. Netepi bi islahin niyati kelawan bagusake niyate. Bi islahin niyati kelawan bagusake niyate. Wa ikhlasiha lan ngikhlasake niyate. Nulusake niate, ngikhlasake niate. Wa tafakkutiha lan nyepekake niate. Mensepikan niat. Wa tafakkuri lan mikir-mikir fiha ing dalem niat. Wa tafakkuri lan mikir-mikir fiha ing dalem niat qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge mlebu utawa manjing fil amali ing dalem ngamal. Bab ini berkenaan dengan niat. Kita tidak boleh sembrono dengan niat. Karena di dalam studi fikih, mulai hadis, mulai ayatnya ya, hadis sampai fikih, niat itu sangat amat penting. Misalnya, sampeyan catat di dalam surat Ali Imran, ayat 145. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, niscaya kami akan memberikan pahala dunia itu. Wa may yurid sawabal akhirah. Barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, nu'tihi minha. Niscaya kami Allah akan memberikan pahala akhirat itu.
Wa sanajzis syakirin, dan kami akan memberikan balasan pahala itu kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Ayat ini kayaknya kalam khobar ya, bimakna wajib. Kayak pengumuman kan. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, niscaya kami akan memberikan pahala dunia itu. Barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, niscaya kami akan memberikan pahala akhirat itu. Kayak pengumuman kan. Memang ada kalam khobar bimakna wajib. Misalnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid misalnya. La in syakartum, jika kalian mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jika kalian mengkufuri nikmatku, awas, azabku sangat menyiksa. Kan kayak pengumuman. Lalu Pak RT-mu di kampungmu bikin pengumuman yang mirip Quran itu. Lebih sopan turun, ngebut, benjut. Nah, ya. Itu kan. Itu gayanya niru Quran. Kayak pengumuman. Tetapi syukur itu sebuah kewajiban. Kayak pengumuman di Quran surat Ali Imran 145 tadi. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, akan aku beri pahala itu. Barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, aku berikan pahala akhirat. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ini namanya seperti pengumuman, tapi bahwa niat itu sebuah kewajiban. Makanya Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini, ya akhi wa alaika ya akhi, wahai saudaraku, hendaklah kamu memperbaiki niat. Bi islahin niat, memperbaiki niat. Wa ikhlasiha, tidak sekedar memperbaiki, jadi menuluskan, tulus itu loh. Mengikhlaskan, tulus hati hanya kepada Allah dalam konteks amal. Nanti yang lain-lain sudah masuk. Ketika kita niat kerja enggak usah niat yang terlalu tendensius lah. Ya Allah, kula budal nyambet damel kadamel, budal nyambet damel patos rezeki panjenengan kadamel sangu ibadah lillahi ta'ala. Makanya di dalam studi fikih, niat itu sebagai rukun amal. Karena niat itu sebagai rukun amal, maka semua kitab-kitab innamal a'malu binniyat, hadis-hadis Rasulullah, bahwa sesungguhnya semua amal-amal, aktivitas-aktivitas itu sangat bergantung kepada niatnya. Makanya biislahin niat, memperbaiki niat, wa ikhlasiha, dan mengikhlaskan niat hanya karena Allah, wa tafaqqutiha, dan meniadakan niat yang berkontek-kontek, ya yang enggak penting lah, disepikan dari niat-niat yang selain Allah. Makanya mesti ditutup lillahi ta'ala niat. Wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amal. Kita dianjurkan untuk berpikir yang matang sebelum orang itu mengamalkan sesuatu. Berpikir yang matang, yang benar di dalam niat sebelum orang itu melakukan sesuatu.
Karena betapa pentingnya niat. Pertama, niat sebagai penentu amal. Apakah sah atau tidak di hadapan Allah sangat bergantung pada niatnya. Yang kedua, niat sebagai penentu. Apakah amal itu berpahala di sisi Allah atau tidak sangat bergantung kepada niatnya. Yang ketiga, niat sebagai pembeda antara amal yang satu dengan amal yang lain. Tidak mungkin sah. Nek sampai niat sholat ngasar, mestinya sholat asar, diniati sholat duhur. Makanya niat itu pembeda antara amal yang satu dengan amal yang lain. Yang keempat, niat itu sebagai motivator amal. Innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Sesungguhnya Allah itu akan membangkitkan hambanya sesuai dengan niatnya itu. Makanya orang yang berangkat ibadah, ngamal atau berangkat kerja apapun, ya, niat tulus, benar, ikhlas karena Allah dengan tidak, kita harus yakin kualitas kinerja dan amalnya pasti nggak akan sama. Karena setiap amal yang sudah diniati benar karena Allah, lalu dia berangkat melakukan amal juga berdoa, maka Allah akan titipkan orang itu malaikat. Kalimat seperti itu sebenarnya yang membedakan orang niat dengan tidak niat itu pasti berbeda kualitas amalnya dan keberkahan amalnya. Jadi niat penentu. Makanya sebelum niat pikir dulu, sebelum berbuat pikir dulu. Ya. Fa innaha mongko setuhune niat. Fa innaha mongko setuhune niat iku asasul amali, dadi fondasine ngamal. Fa innaha mongko setuhune niat iku asasul amali, dadi fondasine amal. Jadi niat itu fondasi. Kalau fondasinya kokoh, temboknya bisa kokoh, atapnya bisa kokoh. Kalau diibaratkan amal itu sebuah bangunan. Wal a'malu tawi piro-piro ngamal. Wal a'malu tawi piro-piro ngamal. Iku tabi'atun manut laha maring niat apane husnan baguse wa qubhan lan jembere wa sihatan lan sehate wa fasadan lan rusake. Jadi beberapa amal itu ya mengikuti niatnya, baik dalam aspek baiknya, jeleknya, sehat dan rusaknya sangat bergantung kepada niatnya. Makanya dinyatakan seperti ini berarti niat itu sebagai salah satu rukun setiap amal. Karena rukun setiap amal kalau ditinggalkan salah satu ya batal. Batal ganjarane. Sampai orang ngurus dunia saja kelihatannya. Tapi kalau niatnya benar karena Allah, ya jadi amal akhirat kok. Itu ditulis oleh kitab Ta'lim al-Muta'alim, Thariqat Ta'allum, Syekh Az-Zarnuji. Kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya min a'malil akhirat bi husnin niat. Berapa banyak
Orang yang beramal urusan-urusan dunia saja menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Sebaliknya kamin amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah min a'malid dunya bisuin niyah. Berapa banyak orang yang kelihatannya ngurus akhirat saja, tapi niatnya salah. Tabligh, dakwah ke sana kemari niatnya nyari amplop. Terus ceramai ngungkit-ngungkit amplop. Ya oleh amplop tok. Gak oleh akhirat. Rugi. Karena dalam Al-Quran tadi kan siapa yang niat mencari pahala dunia ya Allah akan kasih dunia itu. Kalau cari pahala akhirat ya diberikan pahala akhirat. Artinya apa? Posisikan niat itu yang benar. Posisikan niat itu yang proporsional. Sehingga akan mempengaruhi kualitas amal. Dan mempengaruhi pahala dunia sampai akhirat. Kelihatannya ngurus sawah, ngurus pasar, bedak. Tapi niatnya benar. Setiap berangkat, ya Allah, saya berangkat mencari fadl-Mu untuk bekal ibadah kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil alim. Itu pahala dunia akhirat. Kedua-duanya dapat dikawal malaikat, dapat pertolongan Allah. Bagaimana kualitas amal tidak terjamin. Makanya hanya urusan niat saja menjadi rukun amal yang pertama. Waqad qala lan teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu angin pestine utawi saben-saben ngamal iku binniyati kelawan niyate. Sesungguhnya semua amal itu bergantung kepada niatnya. Wa inna malikul limri'in lan angin pestine saben-saben wong suwiji wa inna malikul limri'in lan angin pestine iku keduwe saben-saben wong suwiji ma utawi barang nawa kang niat sapa imruun. Sesungguhnya setiap orang itu adalah apa yang diniatkan. Bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Jadi oleh apa ya tergantung niatiku. Makanya jangan mengontekkan niat hanya urusan dunia, tapi niatlah sampai kepada urusan akhirat. Karena hidup kita ini ya di dunia sampai di akhirat. Fa'alaika mongko netepono sira. Fa'alaika mongko netepono sira. Allah taqula ing yen ora ngucap sapa sira. Fa'alaika mongko netepono sira Allah taqula ing yen ora ngucap sapa sira qaulan kelawan ucapane. Wala ta'mal lan yen to ora ngamal sapa sira amalan kelawan ngamale. Wala ta'zimalan ora nejo sapa sira ala amrin ing atase siji perkara. Illa watakunu angin sartane ana apa niyatuka niat sira. Apa niyatuka niat sira. Bidzalika kelawan qaul amal wa azam
Bidzalika kelawan mengkono-mengkono qaul amal wa azm iku taqarruba ilallahi marek-marekake maring Allah. Wabtigha asawabi lan amrih ganjaran. Wabtigha asawabi lan amrih ganjaran. Alladzi rattabahu kang wis nertibake sapa Allah ing sawab. Alladzi rattabahu kang wis nertibake sapa Allah ing sawab. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah alal amri ing atase perkara almanwiyi kang diniati mimba bil minnati saking bab kanugrahan wal fadli lan fadli Allah. Fa'alaika alla taqula qawlan wala ta'mala amalan wala ta'zima ala amrin illa wa takunu niyatuka bidzalik at-taqarruba ilallah. Oleh karena itu janganlah Anda berbicara, bekerja, dan berkehendak tanpa didasari dengan niat. Niat untuk apa? Taqarruba ilallah. Niatlah untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, kula budal kuliah patos ilmu manfaat saking panjenengan kadamel sangune sampurnane ibadah. Ya Allah, kula budal kuliah patos ilmu manfaat dateng panjenengan kadamel sampurnaning ibadah lillahi biasakno ngono ku. Engko krasa-krasane mburine lek wis mari kuliah. Ono ya Allah niku carane ndorong kawula ning sing saat golek karunia Allah gawe niat sing bener. Sebab ketika dia berangkat beramal selalu niat yang benar, mboten sekedar niku dititeni Gusti Allah, ditulungi Allah. Malaikat iki ndongake terus. Sing donga awake dhewe donga malaikat kan jas pleng. Ngono penting oleh pasukane Allah para malaikat. Jadi qaulan fi'lan wa azman ya, ucapan, amal sampai azam, keinginan yang kuat. Itu arahkan niatnya itu menuju at-taqarrub ilallah. Pendekatan diri kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Karena hakikatnya kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja. Itu kan implementasi ibadah kita kepada Allah. Apa? Implementasi ibadah kita kepada Allah. Sehingga niatkan setiap berangkat kemanapun asal tidak maksiat. Maksiat gak oleh. Ya Allah, kula niat wudu SDSB. Ngadamel sangu ibadah. Ya Allah, kula niat wudu togel. Ngadamel sangu ibadah, jare malaikat tak kaplok kowe. Gak oleh maksiat diniati ngono. Maksiat ki enggak usah mok niati wis dosa kok. Tapi lek ngamal apik gak mok niati gak ganjaran. Aneh ya. Nanti jai nglakoni dosa rasa diniati. Ya Allah, kula mengke sonten jam 4 badhe pacaran. Ora usah diniati dosane wis teko dhewe kok. Kok khawatir niat maksiat gak oleh dosa. Rasa diniati
Setiap maksiat wis dosa. Tapi nek ngamal apik kudu ana niate. Itu jihadnya di situ ya. Apa artinya sekolah, kuliah, kerja terus akhirnya mendapatkan sesuatu yang diinginkan tapi gak ono ganjarane akhirat. Sekolah mulai TK sampai kuliah S1, S2, S3 sampai S-teler. Ilmune macem-macem tapi enggak iso ibadah nang pangeran. Naudzubillahi min saanak turun muga-muga gak ono sing ngono. Nah ya apa artinya golek ilmu tapi ilmune gak iso digawe nyedhek nang pangeran. Golek bondo isuk sore awan bengi nipo tangi adus keringet meme geger. Sikil digawe sirah, sirah digawe sikil. Nggawe kalimat sing modern etos kerja macem-macem tapi mbasan wis dikeki sugih ora iso ngamal. Enggak iso ibadah. Ini salah satu yang ditakuti ning dungane Nabi Sulaiman niku. Ya Allah, Engkau sudah berikan ilmu yang macam-macam. Engkau sudah melimpah luahkan rezeki yang begini banyak. Engkau sudah memberikan status sosial jadi nabi. Kurang apa ini saya Allah? Tapi mohon Engkau jadikan aku ini hambamu yang pandai bersyukur. Kedua, karena semua fasilitas sudah Engkau berikan ya Allah, jadikanlah ini sarana beramal soleh. Karena semua ini sudah Engkau berikan ya Allah, kumpulkanlah saya ini golongannya orang-orang yang soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoh wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Lah ya orang yang kayanya seperti itu, tinggi pangkatnya seperti Nabi Sulaiman, yang ditakuti kok kalau enggak bisa bersyukur. Aneh toh. Apa ono saiki wong sugih wedi gak iso syukur. Ayo kira-kira wong sugih saiki sing diwedeni apa? Jatuh pailit, melarat dadak, usahane jeblok. Yang ditakuti itu. Tapi Nabi Sulaiman tidak. Yang ditakuti Nabi Sulaiman kalau tidak bisa bersyukur. Qarun saja kayanya seperti itu karena gagal syukur dilibas rezekinya. Makanya ketika orang sudah mulai ada gejala sukses kok hilang syukurnya. Itu jangan-jangan awal dari kejatuhannya, hati-hati. Yang kedua yang ditakuti Nabi Sulaiman kalau semua fasilitas sudah diberikan Allah tapi tidak bisa beramal soleh. Terus di mana nilainya semua kekayaan kalau tidak bisa diarahkan untuk amal soleh? Hanya untuk seneng-seneng tapi enggak ono ganjaran akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kepuasan seorang muslim sejati pada saat rezekinya melimpah ruah, Allah berikan ringan hati untuk zakat. Masya Allah. Moga-moga Mas Dafa sugih zakate nggih akeh alhamdulillah. Entah nek mate wong mukmin niku rezekinya melimpah ruah, seneng sedekah. Allah seneng, malaikat-malaikat Allah ya seneng, surganya mengharap-harap kapan tekon ndek kene wong sugih loman iki. Ya. Makanya bahaya. Orang serba ada itu kalau hilang lomane, hilang zakate bahaya. Apa bahayanya? Aspek sosialnya misalnya ada orang kaya kehilangan zakat. Itu bisa menimbulkan efek sosial yang miskin kehilangan sabar. Makanya pada zaman sahabat pernah pengingkar zakat itu diperangi. Zaman siapa? Diperangi. Karena ternyata ngefek sosial.
Efek sosial bahwa kalau yang kaya kehilangan zakat, yang kaya tidak sedekah, tidak infak, efeknya yang miskin kehilangan sabar, terus banyak pencurian. Makanya bahasa Al-Quran itu kenapa ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kailayaku nadu latam bainal aghniya'i minkum. Pemerataan kan. Tidak hanya aspek itu perintah, tetapi pemerataan ekonomi. Supaya kekayaan dan harta itu tidak hanya mutar-mutar di lingkungan orang kaya saja. Bayangno lek dhuwit sak Indonesia iku mutere ning Jakarta tok, ayo Malang keduman apa. Makanya zakat, infak, model-model usaha itu pendistribusian kekayaan. Ya. Nanti pemerataan ekonomi. Yang ketiga yang ditakuti Nabi Sulaiman itu kalau semua serba ada, kekayaan, ilmu, tapi hidupnya di lingkungan orang-orang yang bejat. Na'udzubillahimin, yang diminta ingin orang hidup mewah kayak Nabi Sulaiman itu, tapi di lingkungan golongannya orang-orang soleh. Kenapa kok Nabi Sulaiman minta seperti itu? Karena galangan niku bakal kalah karo golongan. Ngono bahasane wong Jawa ya. Nah, bahasane Mas Dani pergaulan, kekancan, lingkungan, milieu itu sangat menentukan corak dan model kepribadian. Nah, Mas Wawan wong Wagir. Besok 20 tahun yang akan datang seperti apa corak kepribadiannya. Tergantung mulai kemarin sampai nanti 20 tahun sopo kancane. Makanya membangun sebuah milieu yang soleh, yang baik itu penting. Kamu sekarang masih belum berkeluarga. Nanti ketika Allah sudah mengendaki sampai nikah, lalu Allah anugerahkan anak. Anakmu nanti seperti apa coraknya? Ya tergantung bagaimana lingkungan anak itu hidup. Kalau lingkungannya bagus ya bagus. Kalau lingkungannya jelek ya jelek. Nah sekarang yang berat itu ketika setiap orang tua menginginkan anaknya baik, tetapi suasana rumah tangga, suasana lingkungan di mana anak-anak itu bergaul sudah tidak representatif untuk baiknya anak-anak. Engko enggak oleh metu tapi dicepaki HP yo. Game gimana yo iso wayang mlebu sekolah gak sekolah. Sampai mergo wis kebayang-bayang tuwepake apa game-giman pamit budal sekolah yo nggawa tas nuecis. Tase dilempuri ngono ya kaya yo ngono. Tibake ora teko sekolahan ning warung internet. Ya lek warung pecel wareg sian. Lek warung internet. Wong saiki tidak semua warung itu makanan. Ya kan? Ono warung internet, ono warung tekel. Jadi kabeh saiki gawe istilah warung. Berat. Hidup di zaman sekarang berat. Makanya anak-anak kalian ya harus lebih pintar dari kalian. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Ya. Ajari didik dengan agama anak dan generasi kalian. Karena mereka akan hidup di satu zaman yang tantangannya zaman itu akan lebih berat daripada zaman kalian. Sehingga anak harus lebih pinter ngaji daripada orang tua. Itu orang tua yang sukses. Ojo disalahne lek nek wong tua muni ngene, "Le, kowe kudu luwih pinter timbang aku, ojo goblok kaya aku." Karena memang tantangan anak kita nek ngono kuwi ojo terus diomongi ngene.
Wong tua kok ora kena dicontoh ya ora ngono. Well dikandani bapakmu ngono mau jawab ya. Karena orang tua itu memandang bahwa tantangan hidupmu itu lebih berat daripada orang tuamu. Jadi misalnya ada orang tua yang jelek, terus ngomong eleke aja mok salah nih. Lek kowe lek salat kudu lebih tertib. Bapakmu wis ngene-ngene wis ngene iki aja mok terokke, ngono ya aja mok jawab. Bapak ra ngekeki contoh. Bukan gitu. Itu barang bener itu. Kan tidak semua profesi maling itu terus wong iku elek kabeh, kan ora makhluk Gusti Allah kok elek kabeh. Misale wong maling ngomong ning anake, "Le, awakmu aja kaya aku, maling tak lakoni dhewe, kowe kudu dadi wong alim." Lah ngono terus apa terus kowe jawab, "Bapak malingan lho ya aja ngono." Iku bener iku. Kalimat bener kowe aja elek koyok bapak karena kowe kudu luwih apik timbang bapak. Itu kalimat bener. Ya. Tidak semua orang jelek selalu omong jelek. Orang jelek juga punya hak untuk dakwah kebaikan. Punya hak. Itu kan namanya dakwah kebaikan kepada anak turun. Jadi mosok terus maling wis ngomong ngejak anake maling pisan ya tambah apa iku double jalun murakab gitu ya. Jangan. Jadi ucapan, amal, keinginan yang kuat arahkan niatnya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah, mencari pahala kepada Allah. Yang semuanya itu sudah ditertibkan oleh Allah. Semua konteks ucapan, konteks amal, konteks keinginan yang kuat ketika diarahkan kepada Allah, maka tidak saja ada manfaat duniawiyah, tetapi ada manfaat ukhrawiyah, ada pahala akhirat. Karena semua kanugrahan dan semua karunia itu hakikatnya dari Allah. Ketika kita ingin mendapatkan anugerah yang kadang-kadang kita tidak ikhtiar, Allah beri terus ya, karena Allah punya sifat Al-Mannan. Yang diberikan Allah nikmat namanya minnah. Anugerah Allah yang diberikan pada manusia tidak lewat ikhtiar, itu namanya minnah. Mas Dani oleh Allah diberikan ya hidung seperti itu, di depan menghadap ke bawah, kan gak pesen dulu. Kadang-kadang abah yang bayangke upama irung ki madhep ning ndukur ngono lho. Lek udan terus sing dipayungi Dani lah cukup irunge wae. Ya, itu kan tidak pesen kita, orang tua kita ya. Tiba-tiba Allah memberikan sesuatu yang sempurna. Makanya kita harus bersyukur atas kemahahebatan Allah. Banyak hal yang kita tidak minta Allah beri. Allah itu zat yang maha tanggung jawab terhadap kebutuhan makhluk-makhluknya. Sing kafir ya dicukupi. Makanya kalau ada orang kafir luweh kaya kata timbang wong mukmin aja iri. Urusan dunia itu sapa wae urip ya diuripi Allah. Yang membedakan itu kan tingkat berkahnya saja. Karena berkah hanya diberikan Allah kepada orang yang amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Berkahan itu hanya didapat oleh orang-orang yang beriman dan yang taat saja. Tetapi yang tidak iman, yang tidak taat tetap diberikan kebutuhannya. Karena Allah yang ciptakan mulutnya, Allah yang ciptakan perutnya.
Ada mulutnya, ada perutnya, mosok enggak ada isinya, enggak mungkin Allah bikin begitu. Makanya yang muslim, yang kafir semua dicukupi. Mudah-mudahan kita hidup dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dicukupi Allah dunia dan akhirat. Insya Allah asal imannya tetap, beramal soleh tetap, berjuang li'i'lai kalimatillah tetap. Udahlah, insya Allah diberikan jalan kemudahan. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Itu kan dalil perjuangan. Walladzina amanu, iman, wahajaru, hijrah, berjuang sekuat tenaga merubah situasi hidup dari negatif menjadi positif, dari yang jelek menjadi baik. Wajahatu, berjuang di jalan Allah. Walladzina awau, dan melindungi orang yang sedang dizalimi. Wa nasoru, memberikan pertolongan orang-orang yang susah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, yaitu amaliyah sejati orang yang beriman. Lahum maghfiratun, mereka mendapatkan pengampunan dari dosa. Wa rizqun karim, dan rezekinya diberikan rezeki yang mulia. Makanya rata-rata orang yang ikhlas berjuang karena Allah itu rezekinya yang mudah. Obah saobah ono rezeki. Allah welas kepada hamba-hambanya yang masih beriman, beramal soleh sekecil apapun, bisa menimbulkan sifat welasnya Allah lebih gede daripada sifat ghadab dan kemarahannya. Makanya posisikan hidup ini sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya, sesuai dengan yang diinginkannya, diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Siapa yang dapat ilmu manfaat, insya Allah hidupnya bermanfaat. Al-Fatihah.